Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa, 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra publik. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Asidiki pada Senin, 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan, pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November 2023, yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya, Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Jokowi bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MK sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar tertutup. Jimli mengatakan, dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim diterima MK. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan Arief juga jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan, MK tak hanya menggelar sidang yang dihadiri per hakim konstitusi, tapi juga sidang yang menghadirkan sebagian atau semua hakim konstitusi. Jumlah hakim terlapor yang dipanggil menghadiri sidang disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kemudian diinformasi juga bahwa, adik ipar Jokowi ini akan mulai disidang hari ini, Selasa, 31 Oktober 2023. Jimli mengatakan, Anwar Usman akan menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa 2 kali sebelum MK membuat putusan. Jimli meyakini bahwa mereka dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Meskipun pada aturan MK nomor 2 tahun 2023, keputusan itu memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja. Sekarang sudah 18 laporan, jadi sudah nambah lagi di 2 hari ini. Nah, dari 18 itu, ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor, tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Saldi, yang ketiga Pak Arief, itu yang paling banyak. Nah, yang lain itu ya bersama-sama, ada yang bersama-sama 5 orang, bersama-sama 2 orang, dan bersama-sama 9 orang. Intinya kami tadi sudah menjelaskan, sidang akan diselenggarakan satu persatu, dan kemungkinan nanti khusus untuk kedua 2 kali. Pertama besok, dan kemudian yang terakhir diperiksa lagi karena dia paling banyak. Dan yang kedua mengenai jadwal, kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan gitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7, itu. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan, misalnya ada orang menganggap, wah sengaja ini dimolor-molorin, gitu loh, dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini kita ini bekerjanya. Tugas kita 30 hari harusnya, cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh sengaja ini dimolor-molor gitu. Maka kita sepakati putusan tanggal 7 gitu ya. Dan di samping itu ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini ya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, kepastian hukum yang adil, supaya jangan kemana-mana lagi.
Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa, 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra publik. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, Jimli Asidiki pada Senin, 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan, pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November 2023, yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya, Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Jokowi bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MKMK sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar tertutup. Jimli mengatakan, dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim diterima MKMK. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan Arief juga jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan, MKMK tak hanya menggelar sidang yang dihadiri per hakim konstitusi, tapi juga sidang yang menghadirkan sebagian atau semua hakim konstitusi. Jumlah hakim terlapor yang dipanggil menghadiri sidang disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kemudian diinformasi juga bahwa, adik ipar Jokowi ini akan mulai di sidang hari ini, Selasa, 31 Oktober 2023. Jimli mengatakan, Anwar Usman akan menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa 2 kali sebelum MKMK membuat putusan. Jimli meyakini bahwa mereka dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Meskipun pada aturan MK nomor 2 tahun 2023, keputusan itu memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja. Sekarang sudah 18 laporan, jadi sudah nambah lagi di 2 hari ini. Nah, dari 18 itu ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor, tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Saldi, yang ketiga Pak Arief, itu yang paling banyak. Nah, yang lain itu ya bersama-sama, ada yang bersama-sama 5 orang, bersama-sama 2 orang, dan bersama-sama 9 orang. Intinya kami tadi sudah menjelaskan, sidang akan diselenggarakan satu persatu, dan kemungkinan nanti khusus untuk ketua 2 kali. Pertama besok, dan kemudian yang terakhir diperiksa lagi karena dia paling banyak. Dan yang kedua, mengenai jadwal, kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan begitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7, gitu. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan, misalnya ada orang menganggap, wah sengaja ini dimolor-molorin, gitu loh, dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini kita ini bekerjanya. Tugas kita 30 hari harusnya, cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh sengaja ini dimolor-molor gitu. Maka kita sepakati putusan tanggal 7 gitu ya. Dan di samping itu ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini ya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, kepastian hukum yang adil, supaya jangan kemana-mana lagi.
Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa, 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra publik. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, Jimli Asidiki pada Senin, 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan, pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November 2023, yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya, Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Jokowi bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MKMK sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar tertutup. Jimli mengatakan, dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim diterima MKMK. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan Arief juga jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan, MKMK tak hanya menggelar sidang yang dihadiri per hakim konstitusi, tapi juga sidang yang menghadirkan sebagian atau semua hakim konstitusi. Jumlah hakim terlapor yang dipanggil menghadiri sidang disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kemudian diinformasi juga bahwa, adik ipar Jokowi ini akan mulai disidang hari ini, Selasa, 31 Oktober 2023. Jimli mengatakan, Anwar Usman akan menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa 2 kali sebelum MKMK membuat putusan. Jimli meyakini bahwa mereka dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Meskipun pada aturan MK nomor 2 tahun 2023, keputusan itu memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja. Sekarang sudah 18 laporan, jadi sudah nambah lagi di 2 hari ini. Nah, dari 18 itu, ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor. Yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Saldi, yang ketiga Pak Arief, itu yang paling banyak. Nah, yang lain itu ya bersama-sama, ada yang bersama-sama 5 orang, bersama-sama 2 orang, dan bersama-sama 9 orang. Intinya kami tadi sudah menjelaskan, sidang akan diselenggarakan satu persatu, dan kemungkinan nanti khusus untuk kedua 2 kali. Pertama besok, dan kemudian yang terakhir diperiksa lagi karena dia banyak. Dan yang kedua mengenai jadwal. Kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan begitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7, gitu. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan, misalnya ada orang menganggap, wah sengaja ini dimolor-molorin, gitu loh. Dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini kita ini kerjanya itu. Tugas kita 30 hari harusnya, cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh sengaja ini dimolor-molor gitu. Maka kita sepakati putusan tanggal 7. Ya. Dan di samping itu ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini ya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang adil supaya jangan kemana-mana lagi.
Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa, 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra publik. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, Jimli Asidiki pada Senin, 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan, pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November 2023, yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya, Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Jokowi bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MKMK sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar tertutup. Jimli mengatakan, dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim diterima MKMK. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan Arief juga jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan,